Apakah Anda tahu? Setelah runtuhnya dinasti Fatimiyah yang berada di wilayah Mesir pada 1171 Masehi dengan corak Syiahnya, kini tampuk kekuasaan atau kepemimpinan umat Islam berada pada golongan Ahlus Sunnah atau Sunni, yaitu dinasti Ayyubiyah yang bermazhab Syafi'i, Asy'ari. Ketika masa kepemimpinan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi ada suatu tradisi yang tetap dipertahankan, walaupun beliau bermazhab Sunni atau Ahlul Sunnah, yaitu perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dilestarikan semenjak dinasti Fatimiyah masih berdiri. Ketika kehilafahan Ayyubiyah sedang gencar-gencarnya menghadapi Perang Salib III pada tahun 1189 sampai 1192. Sultan Shalahuddin membuat sebuah sayembara untuk membangkitkan semangat juang para mujahidin dan memperkuat persatuannya dalam memerangi tentara salib di Perang Suci tersebut. Maka pada masa itu seluruh ulama dan sastrawan diundang untuk mengikuti sayembara tersebut. Singkat cerita, maka terpilihlah salah satu karya yang dinilai paling terbaik dari semua karya tulis, yaitu sebuah kitab yang hingga kini masih sering kita dengar lantunannya dan bacanya, yaitu Kitab Al-Barzanji, karya dari Syekh Ja'far Al-Barzanji bin Hasan bin Abdul Karim. Barzanji berasal dari nama sebuah tempat di Kurdistan yang bernama Barzinj. Karya itu dibacakan dan dilantunkan selama masa perang untuk mendongkrak azam berjihad umat Islam melawan pasukan salibis pada waktu itu. Karya ini sukses membangkitkan semangat juang pasukan Muslim hingga berakhirnya perang, dengan kemenangan di tangan para tentara Islam. Dan setelah itu kitab ini sering dilantunkan dan dibacakan ketika acara taklim ataupun ketika memperingati hari kelahiran Nabi. Meskipun demikian, semua yang dilakukan oleh khalifah, ulama, sastrawan, masyarakat dan bahkan mujahidin pada masa itu adalah perayaan bid'ah. Loh, kok bisa? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, selamat datang di Goresan Tinta 75 Channel. Channel yang membahas berbagai macam hal dalam kacamata syariat Islam. Jika kalian suka pembahasan kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Maulid Nabi ini, mari kita pahami dulu apa itu Maulid. Pada malam yang penuh bintang, di kota Mekah yang sunyi, sebuah peristiwa luar biasa terjadi, yang mengubah arah sejarah manusia. Di rumah Abdul Muttalib, pemimpin terhormat suku Quraisy, lahirlah seorang bayi yang kelak dikenal sebagai Muhammad, sang Nabi yang membawa cahaya ke seluruh penjuru dunia. Kehadiran Nabi Muhammad begitu istimewa karena ia dilahirkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Saat kelahirannya, banyak tanda-tanda ajaib yang menyertai, seolah-olah langit dan bumi bersuka cita atas kedatangannya. Hingga salah satu paman beliau yang kemudian akan menentang mati-matian dakwah beliau, yaitu Abu Lahab, ketika mendengar kabar tersebut beliau pun membebaskan atau memerdekakan budaknya. Saking senang dan bahagianya beliau. Ada kejadian luar biasa ketika kelahiran Nabi Muhammad yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan beliau, sebagai Nabi dan Rasul terakhir umat manusia. Kejadian itu diantaranya: 1. Api abadi orang Majusi yang konon tidak pernah padam, selama ribuan tahun, tiba-tiba padam, ketika kelahiran Nabi Muhammad. Ini sebuah tanda akan berakhirnya zaman kegelapan jahiliyah, dan dimulainya zaman penuh berkah dengan cahaya Islam. 2. Runtuhnya 14 balkon Istana Kisro, istana yang megah nan kokoh, simbol dari kedigdayaan bangsa Persia, tiba-tiba runtuh ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir.
3. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir sudah berkhitan. 4. Dan terakhir, lahirnya Nabi Muhammad menjadi akhir bagi bangsa jin untuk mencuri dengar berita langit. Sehingga bangsa jin tidak bisa lagi menggoda dan menyesatkan manusia dengan leluasa. Ini adalah sedikit keistimewaan saat Nabi Muhammad lahir ke dunia, sebagai kabar gembira datangnya juru selamat atau Nabi dan Rasul terakhir. Dia diutus dalam rangka mengajak ke jalan yang benar, jalan yang diberkati lagi diberkahi, jalan yang terang benderang dan tiada yang lebih terang darinya, dan jalan yang lurus. Maka ketika waktu Nabi Muhammad lahir sangat amat spesial. Dari sini kita bisa memahami bahwa Maulid itu adalah waktu kelahiran. Maka apa hukum Maulid? Jelas tidak ada. Apa hukum dari sebuah waktu kelahiran? Dalam kaidah bahasa Arab, ini disebut sebagai isim zaman atau kata benda yang menunjukkan waktu. Oleh karena itu ketika hanya kata Maulid Nabi saja yang disebutkan maka tidak ada hukum yang mendasarinya. Karena dia adalah kata benda. Apakah haram, halal, atau mubah? Tidak ada hal demikian. Sama seperti apa hukum pisau, apa hukum pedang, atau apa hukum helikopter, tentu saja tidak ada. Kecuali kita memberikan mereka tindakan, seperti pisau untuk memotong ayam, maka boleh hukumnya. Pedang untuk pajangan juga boleh hukumnya. Sama halnya dengan Maulid Nabi. Bahkan ketika Nabi Muhammad lahir, ada banyak peristiwa, dan seandainya ada orang yang menentang atau menolak maka dia berhadapan dengan Nabi. Dia seakan menolak tidak hanya pada kenabiannya tapi juga keberadaan Nabi. Jelas dia menjadi kafir. Karena dia menolak kelahiran sosok Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa kita menolak sosok Nabi dan Rasul terakhir? Lalu apa bedanya Maulid dengan Maulud? Kita harus membahas ini secara terperinci dan mencangkup segala aspek, agar pembahasan kita terfokus pada satu tujuan. Sehingga tidak ada kesalahpahaman seperti halnya pembahasan di awal. Ini semua perlu saat kita membahas hukum dan sangat ditekankan untuk selalu memahami secara menyeluruh. Jadi apa bedanya Maulid dengan Maulud? Maulid adalah waktu kelahiran sedangkan Maulud adalah yang dilahirkan. Maulud adalah maf'ul bih artinya kata benda yang harus dikenakan suatu tindakan atau objek untuk menjelaskannya. Seperti yang dikatakan di awal Maulud artinya yang dilahirkan, apa yang dilahirkan? Tidak jelas dan abstrak. Berbeda halnya jika kita berikan tindakan atau objek pada maf'ul tersebut, contohnya Maulud Nabi artinya dilahirkannya Nabi. Jadi yang benar adalah Maulid bukan Maulud. Dari sini kita sudah memahami apa itu Maulid. Lalu bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi? Ketika hari kelahirannya, Nabi Muhammad sering berpuasa. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Nabi sering berpuasa pada hari Senin. Saat sahabat bertanya tentang hal ini, dan beliau pun menjawab, itu hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau wahyu diturunkan kepadaku. Hadis ini syahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa Mimin bilang merayakan Maulid Nabi itu bid'ah? Sedangkan Nabi Muhammad selalu berpuasa ketika hari lahirnya. Tentang kontroversi ini akan sangat panjang penjelasannya, karena mencangkup dua buah kubu, yaitu orang-orang yang membolehkan maulid dan yang tidak membolehkan. Karena ini fikih, maka akan banyak sekali ijtihad atau perselisihan. Namun kita tidak akan menyoroti perselisihannya, tapi kita akan membahas kenapa maulid Nabi itu bisa dihukumi sebagai bid'ah. Dan bagaimana sikap kita terhadap hal ini. Nabi Muhammad ketika hari lahirnya, yaitu hari Senin, Nabi berpuasa.
Namun tidak ada dalil spesifik bahwa Nabi berpuasa ketika jatuh pada tanggal dan bulan lahir beliau pada 12 Rabiul Awal. Dan selama pemerintahan beliau dan Khulafaur Rasyidin tidak pernah ada perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menjadikan perayaan Maulid Nabi tidak pernah disyariatkan ketika masa-masa salaf. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa Maulid ini adalah tradisi dan tidak masuk ke dalam syariat. Dari sini mengamalkan sebuah tradisi adalah mubah atau dibolehkan. Namun jika seandainya Maulid itu masuk ke dalam ranah syariat maka hukumnya adalah haram. Karena tidak pernah dicontohkan dalam mengamalkan syariat tersebut. Bisa kita asumsikan bahwa Maulid Nabi jika dijadikan ibadah maka menjadi hukum asal ibadah, yaitu haram. Karena dalam kaidah usul fikih, hukum asal ibadah adalah haram. Karena menjadikan Maulid Nabi ini sebagai hari raya atau Id. Dan itu perkara baru dalam agama Islam, maka haram. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, "Demi Allah, mereka yang merayakan Maulid mungkin bisa mendapatkan pahala atas dasar cintanya kepada Rasulullah dan ijtihad yang mendasarinya. Bukan atas dasar bid'ah dengan menjadikan hari kelahiran Nabi sebagai Id." Dari kitab Iqtido, Asy-Syirat Al-Mustaqim li Mukhalafah Asyab Al-Jahim. Lalu bagaimana jika Maulid Nabi tidak dijadikan sebuah festival atau tidak dijadikan Id atau hari raya? Maka ini hanya sebuah tradisi atau adat istiadat, seperti hari perayaan kemerdekaan atau hari perayaan walimah ataupun syukuran. Jika kita membeli suatu barang yang kita inginkan kita akan bersyukur terhadap Allah untuk menyukuri nikmat tersebut. Salah satu bentuk syukur kita, maka kita akan melakukan amal soleh seperti tahmid hingga mengadakan jamuan makanan ataupun bersedekah. Dari sinilah kaidah Maulid dibolehkan. Beberapa ulama menyandingkan Maulid Nabi ini dengan apa yang dilakukan umat Islam pada zaman Nabi yaitu tentang puasa Asyura. Pada itu, masa orang-orang yang baru masuk Islam masih memegang teguh agama Abrahamik, yaitu agama Yahudi. Mereka berpuasa di hari 10 Muharram, sebagai ekspresi sukacita mereka tentang kejadian pada masa Nabi Musa alaihi salam. Dalam catatan sejarah, pada hari itu Nabi Musa alaihi salam selamat dari kejaran pasukan Fir'aun. Sebagai bentuk syukur, Nabi Musa alaihi salam berpuasa pada hari tersebut. Berikutnya, umat Yahudi mengikuti apa yang dilakukan nabinya itu, berpuasa setiap 10 Muharram. Maka orang-orang yang baru masuk Islam masih berpuasa sebagaimana mereka dahulu, dan Nabi memerintahkan untuk memulainya lebih awal, yakni tanggal 9 dan 10 untuk menyelisihi kaum Yahudi. Meski demikian, kaidah ini sangat lemah, karena puasa yang dilakukan adalah dua buah syariat. Syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Muhammad. Dan tidak bisa disandingkan dengan perkara Maulid, yang jelas-jelas baru. Karena Islam turun untuk menyempurnakan syariat-syariat agama sebelumnya. Namun bukankah itu bid'ah, karena hal demikian tidak pernah ada contoh walaupun hanya tradisi? Dan juga bukankah hal ini dilakukan oleh sekte Syiah? Ia benar, jika dinasti Fatimiyah melaksanakan Maulid Nabi. Tapi ada beberapa kasus bahwa peringatan atau perayaan ini sudah dilaksanakan jauh sebelum dirayakan oleh dinasti Fatimiyah. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, diceritakan bahwa ada kerajaan yang telah lebih dahulu mengamalkan Maulid Nabi Muhammad. Letaknya di kerajaan Irbil, suatu wilayah di Irak. Mereka adalah yang pertama kali memperingati Maulid Nabi. Pada masa itu, ada sayembara siapa saja yang menulis karya dan kisah dari Nabi Muhammad, akan diberikan hadiah dari sang raja, yaitu 1000 dinar. Raja itu bernama Al-Muzaffar Kukburi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Khalifah Shalahuddin, tidak serta-merta karena mengikuti apa yang dilakukan dinasti Syiah Fatimiyah. Tapi ada kerajaan di Irak, bermazhab Sunni atau Ahlu Sunnah, yang terlebih dahulu melaksanakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu tentang bid'ah, bid'ah sendiri secara etimologi adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang digeneratifkan tanpa adanya contoh dan dalil. Bid'ah dalam ibadah adalah haram hukumnya. Karena hal tersebut sama saja membuat hal baru dalam perkara agama dan syariat. Seakan-akan syariat itu tidak sempurna dan harus ditambahkan agar lebih sempurna. Maka tak heran jika Rasulullah bersabda tentang bid'ah ini. Dalam hadis beliau, yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan, setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Maka dari sini maulid Nabi adalah bid'ah. Tetapi, ini hakikatnya adalah bid'ah yang terikat oleh dua hal, pertama terikat dengan dalil, dan kedua tidak didasari oleh dalil dalam satu waktu. Artinya dalam amalan maulid Nabi, terdapat sunnah-sunnah mutlak sebagaimana ekspresi cinta terhadap Nabi, sholawat, dan amalan sunnah lainnya yang diamalkan. Hanya saja, pembatasan perbuatan maulid Nabi adalah tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Inilah yang menyebabkan kalau maulid menjadi perkara bid'ah. Bid'ah jenis ini menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi disebut dengan idhofiyah yang bermakna disandarkannya antara bid'ah dan sunnah. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan bid'ah jenis ini. Ulama yang menerima adanya konsep bid'ah hasanah, menjadikan bid'ah idhofiyah sebagai bagian dari bid'ah hasanah. Dan siapa yang melakukannya bisa mendapatkan pahala. Sedangkan sebagian ulama yang lain ada yang menolak bid'ah hasanah. Tentu menolak kebolehan bid'ah idhofiyah. Maulid Nabi kini telah menjadi perayaan yang marak dilaksanakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seakan menjadi sebuah tradisi tahunan yang wajib dirayakan oleh umat Islam. Maulid Nabi adalah ekspresi cinta dan syukur kita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang memiliki keistimewaan luar biasa bagi umat Islam. Namun, di balik keagungan momen ini, tak jarang kita temui penyelewengan dari syariat, bahkan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang agama. Salah satu contohnya adalah, merebaknya ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, pagelaran musik yang berlebihan, dan berbagai kemungkaran lainnya. Maulid Nabi yang seharusnya menjadi medan dakwah untuk menyampaikan keutamaan dan keistimewaan Rasulullah, telah bermetamorfosis menjadi sebuah bisnis berbasis agama. Banyak pihak tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dari momen ini, menjadikannya ladang emas yang mengatasnamakan agama Islam. Mereka meraup keuntungan besar dan membiarkan umat terjebak dalam kebingungan. Lebih dari itu, Maulid Nabi seringkali dijadikan sarana untuk menyebarkan keyakinan-keyakinan syirik dan hurafat. Tradisi yang awalnya bertujuan mengingatkan umat pada keistimewaan Nabi Muhammad SAW, kini dirusak oleh perayaan yang justru menggambarkan syirik dan kesesatan. Setan selalu berusaha menyesatkan manusia, masuk ke dalam perkara-perkara kontroversial dan merusaknya, menciptakan hal-hal baru yang jauh dari syariat,
bahkan melanggarnya. Ironisnya, ada oknum-oknum yang menisbatkan diri mereka sebagai kiai, menggunakan alasan kelahiran Nabi untuk menyesatkan umat. Mereka mencari dukungan dan mengokohkan pondasi kekultusan mereka dengan dalih merayakan Maulid. Sebagai seorang Muslim, kita harus lebih teliti dalam menyikapi hal ini. Kita harus kritis dan waspada terhadap setiap celah yang dapat merusak keimanan kita. Menjaga keimanan dan keislaman kita agar tidak terjatuh pada kesesatan dalam beragama adalah tanggung jawab kita bersama. Cinta kita kepada Nabi tidak boleh terbatas pada perayaan Maulid saja. Bukti cinta kita kepada Nabi harus ditunjukkan setiap hari dan setiap saat. Salah satu bukti cinta kita adalah dengan menghidupkan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan ajaran yang beliau bawa, dan bersyalawat kepada beliau setiap saat. Sebagaimana Rasulullah mencintai kita, umatnya, kita pun harus menunjukkan cinta kita dengan mengikuti teladan beliau secara konsisten dan penuh dedikasi. Dalam sebuah hadis diceritakan ketika Rasulullah di usia senjanya, beliau pulang dari haji wada. Haji perpisahan dan haji terakhir beliau. Di tengah perjalanan pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Para sahabat yang mendampinginya bertanya, "Apa yang membuat Anda menangis wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku rindu bertemu saudara-saudaraku." Maka para sahabatnya berkata, "Bukankah kami adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka yang datang sesudahku, mereka beriman kepadaku. Padahal mereka belum pernah melihatku." Hadis riwayat Anas. Sebegitu cintanya beliau terhadap kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Mohon maaf jika ada hilaf dan salah dari apa yang kami sampaikan. Kami pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.